Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 682. Memasuki kota untuk menyelamatkan orang. Sambil mengerahkan kekuatannya untuk menahan bintang kuno Kaisar Dewa, menara biru diaktifkan oleh Qi Qiaoshan dan melesat dari kejauhan, dengan keras mencoba menekan Luo Xiu. Mengendalikan senjata pusaka dengan kekuatan seorang Kaisar Dewa adalah hal yang sangat menakutkan, dan tekanan yang diberikan menara biru benar-benar luar biasa. Ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Meskipun tubuhnya sangat kuat, jika terkena langsung oleh menara biru, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Mati kau, Luo Xiu mengeraskan hatinya, mengabaikan tekanan dari menara biru, dan sebaliknya, ia sepenuhnya memfokuskan kekuatan bintang kuno Kaisar Dewa untuk membunuh Qi Qiaoshan terlebih dahulu. Puff, di bawah kekuatan bintang kuno Kaisar Dewa, hukum elemen angin mulai runtuh, dan salah satu lengan Qi Qiaoshan hancur menjadi kabut darah. Dia menjerit dengan keras, matanya melebar karena terkejut. Boom, permukaan tanah sejauh ribuan mil hancur oleh kekuatan bintang kuno Kaisar Dewa, meninggalkan lubang besar yang dalam dan tak berdasar. Adapun Qi Qiaoshan, di bawah kekuatan besar bintang kuno Kaisar Dewa, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Luo Xiu mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah inti ilahi berwarna emas kehijauan. Warna hijau melambangkan hukum elemen angin, sementara warna emas melambangkan tingkat Kaisar Dewa. Pada tingkat Kaisar Dewa, gelar Kaisar melambangkan kehormatan, dan inti ilahi yang dihasilkan juga memiliki warna emas, mencerminkan kekuatan yang istimewa. Memegang inti ilahi itu di tangannya, Luo Xiu mendengar suara menelan dari binatang kuno pemakan dewa yang berada di pundaknya. Dengan mata merah menyala, binatang itu memandang inti ilahi tersebut tanpa berkedip. Jika bukan karena perintah Luo Xiu, binatang itu pasti sudah melompat dan merebutnya. Sudah saatnya kau menembus ke tingkat Kaisar Dewa, kata Luo Xiu sambil tersenyum tipis, mengangkat tangan dan menempatkan inti ilahi itu di mulut binatang kuno pemakan dewa. Sebenarnya, jika Luo Xiu yang menyerap inti ilahi itu, jiwanya pasti akan mengalami peningkatan yang besar. Namun, peningkatan itu tidak akan terlalu signifikan terhadap kekuatan keseluruhannya. Sebaliknya, jika binatang kuno pemakan dewa yang menyerapnya, itu akan cukup untuk membuatnya menembus ke tingkat Kaisar Dewa. Menara biru mengecil hingga seukuran telapak tangan, dan Luo Xiu mengambilnya sambil tersenyum kecil. Senjata pusaka, ditambah dengan cincin penyimpanan milik Kaisar Dewa, adalah hasil yang cukup memuaskan bagi Luo Xiu. Pertarungan ini membuat Luo Xiu menyadari perbedaan antara dirinya dan seorang Kaisar Dewa. Namun, itu juga membuktikan bahwa jika ia menggunakan seluruh kartu trufnya, ia mampu membunuh Kaisar Dewa biasa. Selain itu, Luo Xiu masih memiliki Istana Reinkarnasi sebagai kartu truf yang belum dia gunakan. Istana ini adalah artefak kuno yang terbentuk dari pecahan reinkarnasi kuno yang hancur. Saat ini, Luo Xiu mampu mengaktifkan bintang kuno Kaisar Dewa, tetapi belum cukup kuat untuk mengaktifkan inti dari Istana Reinkarnasi, hanya bisa memanggil proyeksinya. Qi Yurong, yang menyaksikan semuanya, tertegun. Jika sebelumnya dia merasa kagum dan terkejut saat Luo Xiu mengalahkan lawan-lawannya, kali ini, setelah melihat Luo Xiu membunuh seorang Kaisar Dewa secara langsung, dia tidak bisa lagi menggambarkan perasaannya. Dalam pandangannya, Luo Xiu kini tampak begitu tinggi dan agung, membuatnya hanya bisa memandang dengan penuh hormat. Kak, dia ingin memanggil Luo Xiu sebagai kakak senior, tetapi mulutnya tidak sanggup mengeluarkan kata itu. Kekuatannya yang luar biasa membuat Qi Yurong merasa tidak pantas untuk menyebutnya setara. Ambil ini, kata Luo Xiu dengan santai, menyerahkan menara biru kepada Qi Yurong. Qi Yurong terkejut, menara biru adalah senjata pusaka. Bahkan bagi Kaisar Dewa, mendapatkannya sangat sulit. Bukan karena materialnya sulit ditemukan, tetapi karena pembuat senjata tingkat kerajaan sangat langka. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kakak senior sudah banyak membantuku tanpa meminta imbalan, bagaimana aku bisa menerima benda ini? Qi Yurong menggelengkan kepalanya dengan panik. Senjata ini dibuat dengan teknik yang buruk, dan hukum elemen angin di dalamnya tidak sesuai dengan hukum yang aku latih. Tidak ada gunanya bagiku, kata Luo Xiu sambil tersenyum kecil, kemudian meletakkan menara biru di tangan Qi Yurong. Dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang kultivator selama lebih dari 100 tahun, teman-temannya sedikit sekali. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit orang yang bisa mengimbanginya. Meskipun Qi Yurong tidak bisa dianggap teman dekat, dia jelas bukan musuh. Sebuah senjata pusaka mungkin bernilai luar biasa bagi orang lain, tetapi tidak terlalu berarti bagi Luo Xiu. Terima kasih, kakak senior, kata Qi Yurong dengan kepala tertunduk.
Namun, bahkan setelah Luo Xiu menyembunyikan auranya, Qi Yurong masih merasa tekanan yang luar biasa, hingga dia tidak berani menatap mata Luo Xiu. Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memberikan menara biru itu karena menurutnya senjata itu kurang memadai, meskipun tergolong senjata pusaka. Teknik pembuatannya terlalu buruk, dan formasi yang diukir di dalamnya tidak memadai. Tidak lama kemudian, Luo Xiu dan Qi Yurong tiba di kota Kunsan. Kota ini adalah kota terbesar kedua di dunia bintang Kunlun, dengan seorang kaisar dewa yang menetap di sana. Mereka tidak bisa sembarangan membuat keributan untuk menyelamatkan Ning Hanyu. Kakak senior, Qi Yuelong dan Qi Qiaoshan memiliki status tinggi di keluarga Qi. Dengan kematian mereka, keluarga Qi pasti akan mengirim leluhur yang lebih kuat untuk membalas dendam. Kita harus bertindak cepat, kata Qi Yurong saat tiba di kota Kunsan. Jika mereka berhasil menyelamatkan Ning Hanyu kali ini, Qi Yurong telah memutuskan untuk mengikuti Luo Xiu ke dunia Tianlu. Jika tidak, mereka berdua tidak akan bisa bertahan dari pengejaran keluarga Qi. Secara tidak sadar, Qi Yurong sudah mulai menganggap Luo Xiu sebagai sandarannya. Dia berpikir, jika dia dan saudara perempuannya bisa mengikuti seorang ahli dengan potensi tak terbatas seperti Luo Xiu, mungkin tidak lama lagi mereka akan mampu membalaskan dendam atas kematian ayah mereka. Namun, di dalam hatinya, Qi Yurong masih merasa khawatir. Dia takut Luo Xiu menganggap kekuatan mereka terlalu rendah dan tidak memandang mereka. Saat Qi Yurong tenggelam dalam pikirannya, mereka berdua tiba di dekat sebuah halaman di kota Kunsan. Apakah di sini tempatnya? Tanya Luo Xiu. Benar, Hanyu ditahan oleh keluarga Qi di sini, jawab Qi Yurong dengan nada cemas. Adiknya telah ditangkap dalam waktu yang cukup lama, dan dia khawatir sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Aku merasakan adanya aura yang sangat kuat di dalam kota ini. Aura itu berasal dari seseorang yang jelas berada di tingkat pertengahan atau lebih tinggi dari Kaisar Dewa. Jadi, sebelum bertindak, aku perlu melakukan persiapan, kata Luo Xiu. Luo Xiu tidak ingin bertindak gegabah. Sebentar lagi, dia akan meninggalkan tempat ini dan tidak ingin rencananya terganggu oleh masalah yang tidak perlu. Dekat halaman tersebut, Luo Xiu menemukan sebuah penginapan. Setelah memasang formasi penyekat aura di dalam kamarnya, dia mulai membuat bendera formasi. Tingkat kaisaran seni formasi ditentukan oleh cara seseorang menggunakannya. Metode yang paling dasar adalah menggunakan bendera formasi, yang dikenal sebagai membentuk formasi melalui bendera. Metode yang lebih tinggi adalah mengondensasi formasi menjadi cakram, atau mengondensasi formasi menjadi simbol. Sebagai seorang ahli formasi tingkat 9, Luo Xiu biasanya dapat membentuk formasi sederhana hanya dengan mengondensasinya menjadi simbol. Namun, untuk formasi dengan kekuatan besar, dia perlu menggunakan bendera atau cakram formasi. Karena dia akan bertindak di kota Kunsan, dia perlu menyembunyikan tindakannya dari deteksi seorang kaisar dewa di kota itu. Formasi penyekat aura tingkat 9 biasa tidak akan cukup, dia membutuhkan formasi yang jauh lebih kuat. 2 jam kemudian, Luo Xiu telah membuat puluhan bendera formasi. Setiap bendera dibuat dari bahan berkualitas tinggi, yang biasanya digunakan untuk membuat senjata ilahi tingkat tertinggi. Bendera-bendera ini memungkinkan dia untuk membangun formasi penyekat aura yang cukup kuat untuk mengelabui persepsi kaisar dewa. Sementara itu, di dalam halaman keluarga Qi, beberapa pemuda tampak gelisah. Mereka adalah para jenius dari keluarga Qi, dipilih dengan seleksi ketat untuk menghadapi tantangan bintang waktu. Namun, tidak lama sebelumnya, Qi Yuelong, pewaris keluarga Qi, tewas. Pemimpin mereka, Kaisar Dewa Qi Qiaoshan, juga telah pergi tetapi tidak kembali, dan sekarang dikabarkan telah mati. Kabar dari dunia dewa menyampaikan perintah agar mereka tetap di kota Kunsan dan tidak berkeliaran. Suasana tegang menyelimuti halaman itu, membuat semua orang merasa tercekik oleh awan kelabu. Di salah satu ruangan halaman itu, seorang gadis berpakaian putih terperangkap dalam sebuah formasi. Tubuhnya telah diikat dengan pembatas kekuatan, seluruh kultivasinya disegel. Ruangan itu juga dikelilingi oleh formasi penjaga, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Pintu ruangan itu terbuka, dan seorang pemuda dengan wajah penuh kejahatan masuk ke dalam. Pemuda itu berpakaian indah, tetapi auranya memancarkan kebengisan. Dia menutup pintu dan mengaktifkan sebuah penghalang untuk memblokir suara. Melihat tindakan itu, gadis berbaju putih itu, Ning Hanyu, mundur ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Ning Hanyu mengenali pemuda ini sebagai Qi Fei, salah satu jenius keluarga Qi yang menduduki peringkat ketiga. Hanyu, apakah kau takut padaku? Qi Fei tersenyum licik, tatapannya penuh nafsu saat mengamati tubuhnya. Tubuhmu sangat istimewa. Keluarga Qi menangkapmu bukan untuk membunuhmu, melainkan untuk membuatmu dan Qi Yuelong berlatih bersama. Tapi sekarang Qi Yuelong telah mati. Jika aku bisa berlatih bersamamu, posisi pemimpin keluarga pasti akan menjadi milikku. Kisah Ning Hanyu memang bukan rahasia di keluarga Qi. Dia adalah seorang bayi terlantar yang ditemukan oleh pemimpin keluarga Qi sebelumnya.
Di dalam kain pembungkusnya terdapat sebuah liontin dengan namanya Ning Hanyu. Yang membuatnya unik adalah tubuhnya yang memiliki kemampuan khusus, memungkinkan dia untuk memanifestasikan hukum kehidupan dalam kultivasinya. Tubuhnya menjadi objek yang diincar oleh keluarga Qi untuk memanfaatkan kekuatan ini. Namun, sebelum rencana itu berhasil, Ning Hanyu dan kakaknya, Qi Yurong, melarikan diri dari keluarga Qi. Setelah bertahun-tahun, keluarga Qi terus mencari mereka untuk memanfaatkan kekuatan Ning Hanyu. Qi Fei, kau bermimpi. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Ning Hanyu berteriak. Qi Fei tertawa licik. Kau sudah kehilangan kekuatanmu. Di sini tidak ada yang akan menghentikanku. Bahkan jika kau ingin mati, kau tidak bisa. Dia mengangkat tangannya, memblokir pergerakan Ning Hanyu sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak untuk melawan. Namun, sebelum Qi Fei dapat melanjutkan niat jahatnya, sebuah ledakan keras terdengar dari luar, seperti meteor yang menghantam halaman. Qi Fei menghentikan tindakannya, bingung dengan apa yang terjadi. Saat dia hendak membuka pintu untuk memeriksa, pintu itu meledak, menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Apa? Qi Fei berteriak marah, tetapi kata-katanya terhenti ketika sebuah tangan besi mencengkeram lehernya, memancarkan niat membunuh yang dingin dan mengerikan. Bersambung.